Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di mata kuliah Cloud Computing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deployment model. Untuk pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas beberapa subbab materi. Sebelumnya capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep Cloud Computing yaitu deployment model. Jadi nanti kita akan membahas apa itu public cloud, kemudian private cloud, hybrid cloud, dan yang terakhir adalah community cloud. Jadi pembagiannya itu berdasarkan definisi keuntungan dan kerugian secara umum. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama adalah public cloud. Jadi public cloud sendiri artinya adalah layanan computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Pengguna bisa langsung mendaftar ataupun memakai layanan yang sudah ada. Banyak layanan public cloud yang gratis, dan ada juga yang perlu membayar untuk bisa menikmati layanan secara maksimal. Contoh public cloud yang gratis ya, atau yang umum kita gunakan juga yaitu Google Mail, Facebook, Twitter, Line Mail, dan lain sebagainya. Untuk public cloud yang berbayar yaitu Salesforce, kemudian Office 365, kemudian Google Apps, dan yang lain. Untuk keuntungan public cloud sendiri, pengguna tidak perlu berinvestasi untuk merawat serta membangun infrastrukturnya, platform maupun aplikasinya. Jadi PAS, IAS, atau SAS itu tidak masuk ya. Jadi pengguna tidak perlu berinvestasi. Kemudian kita tinggal memakai secara gratis untuk layanan yang gratis ataupun membayar sebanyak pemakaian yang kita gunakan. PSYGO. Kemudian dengan pendekatan public cloud ini kita bisa mengurangi dan merubah biaya capital expenditure ya menjadi operational expenditure. Jadi untuk keuntungan public cloud itu ya kita langsung bisa menggunakan seperti itu. Kemudian untuk kerugiannya adalah kita akan sangat tergantung dengan kualitas internet atau koneksi yang akan kita gunakan atau kita pakai. Jika koneksi internet mati, maka kita tidak ada layanan yang dapat diakses nantinya. Untuk itu, perlu kita pikirkan secara matang infrastruktur internet yang memadai untuk mengakses public cloud yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah private cloud. Untuk private cloud sendiri adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Dan biasanya Departemen IT atau bagian IT-nya akan berperan sebagai service provider, sebagai penyedia layanan, dan departemen lain yang menjadi service consumer. Sebagai penyedia layanan, tentu saja Departemen IT harus bertanggung jawab agar layanan dapat berjalan dengan baik, misalkan koneksi, kemudian infrastruktur hardware, software, dan lain sebagainya. Kemudian Departemen IT juga memastikan kualitas atau standar yang digunakan supaya semua hal-hal yang berkaitan pembangunan private cloud ini dapat berjalan dengan lancar. Dan contoh layanannya misalkan untuk software as a service yaitu web application, mail server, database server, itu untuk keperluan internal. Kemudian untuk platform as a service ada sistem operasi, ada web server, ada framework-nya, kemudian ada database untuk kebutuhan internal juga. Kemudian untuk infrastrukturnya bisa menggunakan virtual machine yang dapat di-request sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Kemudian keuntungan private cloud sendiri, kita dapat menghemat bandwidth internet ketika layanan itu hanya dapat diakses oleh jaringan internal. Proses bisnisnya tidak bertanggung jawab dengan koneksi internet, akan tetapi tetap saja tergantung dengan koneksi jaringan lokalnya. Jadi meskipun tidak secara umum, namun ketergantungan dengan koneksi jaringan lokal itu juga sangat berpengaruh. Kemudian bagaimana dengan kerugian private cloud? Jadi membutuhkan investasi yang besar ya. Jadi sumber dayanya itu dalam bagian finansial budgetnya itu juga besar karena kita berfokus untuk membangun kebutuhan internal organisasi atau perusahaan. Dan kita sendiri yang harus menyiapkan infrastrukturnya.
dan butuh tenaga kerja untuk merawat dan menjamin bahwa layanan yang akan dipakai itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk hybrid cloud, teman-teman juga bisa lihat pada gambar yang keempat, ini gambaran secara umum bagaimana hybrid cloud ini berjalan ya. Jadi nanti ada perbedaan secara definitif ya di sini. Public cloud itu ini ya, private cloud ini di sini, dan hybrid cloud ini ada visualisasinya itu bahwa public dan private itu dijadikan satu, kemudian kita namakan hybrid cloud. Bisa juga dilihat pada gambar 3, private dan public sama, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah hybrid cloud. Jadi hybrid cloud sendiri yaitu gabungan dari public cloud dan private cloud ya, yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini kita bisa memilih bisnis mana saja yang akan kita pindahkan dari public ke private dan proses bisnis yang akan kita gunakan. Nah, ini ada contohnya, teman-teman juga bisa lihat. Misalkan perusahaan A menyewa layanan Google App Engine, itu sebagai public cloud, itu kita gunakan sebagai rumah yang dipakai untuk aplikasi yang akan dibuat. Di negara tersebut ada aturan bahwa data nasabah dari sebuah perusahaan tidak boleh disimpan pada pihak ketiga. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu dengan menaati aturan yang ada, kemudian data nasabah tersebut dari perusahaan A tetap akan disimpan pada database mereka sendiri. Jadi private cloud ini maksudnya ya, karena data nasabah itu tidak bisa dipindah tangankan secara mudah gitu ya. Dan aplikasi akan melakukan konektivitasnya ke database internal tersebut. Kemudian perusahaan B menyewa pelayanan Office 365, yaitu masih tergolong public cloud. Karena perusahaan B tersebut sudah mempunyai banyak user yang tersimpan di Active Directory yang berjalan di Windows Server mereka, ini maksudnya private, maka akan lebih efektif apabila Active Directory-nya ini tersebut akan dijadikan identitas untuk login ke Office 365. Jadi di sini perbedaannya adalah ketika awal menyediakan atau menggunakan layanannya itu menggunakan yang public cloud 365 tadi, kemudian karena sudah mempunyai banyak user di 365 di Active Directory tadi, maka tetap ini bisa berjalan di private-nya, ya private cloud-nya itu di Active Directory mereka. Jadi gabungan private dan cloud ini kita lihat bagaimana mereka bisa berjalan, misalkan kalau contoh yang tadi itu berdasarkan data yang akan dipindahkan. Untuk keuntungan hybrid cloud sendiri, keamanan data tentu lebih terjamin karena dapat dikelola sendiri. Hal ini bukan berarti atau tidak berarti penyimpanan data di public cloud tidak aman ya. Kemudian yang kedua adalah lebih leluasa untuk memilih proses mana yang harus tetap berjalan di private cloud dan proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dengan tetap menjamin integrasi dari keduanya. Jadi jangan sampai ketika nanti ada proses bisnis yang bergeser dari private ke public, itu datanya dan hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut juga kita harus tahu, kita harus pastikan bahwa itu tetap terjaga integritas datanya dan juga integrasi. Jadi prosesnya itu juga kita pastikan aman dan berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana dengan kerugiannya dari hybrid ini? Jadi untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi antara public dan private, infrastruktur internetnya harus dipikirkan secara matang. Kenapa? Karena untuk private cloud sendiri pasti menggunakan jaringan yang lebih aman karena dibuat sendiri awalnya untuk yang private cloud, sedangkan untuk yang public itu kan
menggunakan apa yang sudah ada. Nah, ini perlu dipikirkan bagaimana untuk menggabungkan keduanya atau berjalan beriringan. Jadi apakah dari public cloud sendiri nanti akan dipindahkan atau mungkin ada lapisan keamanan tersendiri ketika memindahkan data dan infrastruktur yang perlu dibangun ya, supaya integritas datanya itu tidak berubah ya, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu community cloud. Untuk community cloud sendiri berarti layanan cloud computing yang dibangun secara eksklusif untuk komunitas tertentu yang konsumernya yang berasal dari organisasi yang mempunyai perhatian yang sama atas beberapa hal, misalnya standar keamanan, kemudian aturan, kemudian compliance ya, atau kebijakan, dan lain sebagainya. Untuk community cloud ini bisa dimiliki, dipelihara, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dari komunitas tersebut. Jadi bisa kita tarik secara singkat bahwa community cloud ini adalah cloud yang dibangun atas persamaan misalkan pemahaman dari standar keamanan. Tadi ya sudah disampaikan bahwa kebijakannya dari perusahaan A dan B itu ternyata sama, jadi menggunakan cloud yang berjenis community ini. Kemudian ini bisa dimiliki, dipelihara, dan dioperasikan oleh komunitas tersebut, pihak ketiga maupun kombinasi dari keduanya. Jadi belum tentu bahwa community cloud ini akan dioperasikan dari si perusahaan itu sendiri. Bisa menggunakan pihak ketiga atau menyewa ya istilahnya. Menyewa untuk mengatur atau mengoperasikan. Bagaimana dengan keuntungan community cloud? Yaitu bisa bekerjasama dengan organisasi lain dalam komunitas yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tadi sebutnya sudah kita bahas. Melakukan yang hal sama bersama-sama tentunya lebih ringan daripada melakukan sendiri. Jadi secara garis besar bisa diartikan bahwa ketika itu dilakukan bersama-sama mungkin ada pembagian-pembagian yang itu meringankan atau memeringkas proses-proses yang sudah atau yang akan berjalan. Bagaimana dengan kerugian community cloud ini? Nah, karena berjalan bersama-sama meskipun berdasarkan aturan yang kepemilikan aturan yang sama, kemudian standar keamanan yang sama maupun hal-hal yang lain, tentu satu sama lain saling ketergantungan ya. Dan ini akan bahaya jika berbagai sumber daya itu tidak memenuhi standar yang ada. Misalkan nanti di tengah-tengah ketika berbagai sumber daya ternyata dari pihak dalam itu misalkan terjadi kebocoran data atau human error, dan itu menyebabkan satu lingkungan yang menggunakan community cloud itu akan mengalami kerugian, baik data yang hilang, rusak maupun yang lain. Apalagi jika misalkan itu bisa dirusak oleh pihak luar ya. Tapi untuk pembahasan community cloud ini lebih ditekankan pada kerugiannya adalah karena ketergantungan antara organisasi. Jadi tidak bisa ketika ada organisasi A itu berjalan sendiri dan B dan C itu belum berjalan, jadi ini harus saling. Begitu teman-teman. Demikian dari pembahasan singkat pertemuan 6 ini tentang deployment model. Jadi nanti teman-teman bisa tahu lebih dalam perbedaan dari keempat model cloud ini ya. Mungkin dengan cara contoh-contoh aplikasi atau software atau hardware software yang digunakan pada masing-masing cloud ini, jenis cloud ini ya, dari public, kemudian dari private, kemudian dari hybrid, dan sampai community cloud ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Demikian, apabila saya memiliki kekurangan, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.